Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter yang terjadi pada hari Jumat 28 September 2018 pukul 17.02 waktu setempat di Provinsi Sulawesi Tengah telah menyebabkan beberapa bencana turunan seperti tsunami dengan ketinggian 1,5 sampai 2 meter, likuifaksi dan longsor di Palu, Sigi, dan Donggala. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya hingga 25 Oktober 2018, sebanyak 2.081 orang meninggal dunia, 1.309 orang hilang, dan sebanyak 4.612 orang menderita luka parah. Bencana tersebut juga telah mengakibatkan sebanyak 223.751 orang mengungsi yang tersebar di 112 titik pos pengungsian baik di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Selain itu, dampak bencana telah merusak banyak fasilitas umum, seperti 68.451 rumah, 327 tempat ibadah, dan 265 fasilitas pendidikan. Menanggapi bencana tersebut, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau lebih dikenal dengan PKPA bergerak cepat untuk melakukan kerja-kerja respon bencana melalui kolaborasi bersama berbagai pihak, seperti dengan KNH Jerman melalui intervensi program pemulihan kelompok rentan khususnya anak-anak yang terdampak bencana gempa bumi 7,4 skala Richter dan likuifaksi melalui pengembangan sekolah ramah anak atau lebih dikenal dengan SRA di 10 sekolah mitra di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Beberapa kegiatan utama dalam pengembangan program sekolah ramah anak pertama sekali melakukan kajian awal 10 mitra sekolah, kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah lokal maupun klaster respon tanggap darurat, melakukan pelatihan perlindungan anak di situasi darurat, melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pendidikan, melakukan lokakarya jejaring perlindungan anak, melakukan pengadaan fasilitas bermain dan fasilitas olahraga bagi sekolah-sekolah mitra, mengadakan paket perlengkapan sekolah baik untuk tingkat PAUD, SD, SMP maupun SMA, melakukan pencetakan 2.000 informasi berkaitan dengan perlindungan anak serta melakukan pencetakan 1.000 buku Ayo Bermain. Kemudian PKPA melakukan layanan psikososial baik untuk siswa mulai dari tingkat SD maupun sampai dengan tingkat SMA. Melakukan program pendidikan sebaya untuk pengurangan risiko bencana atau dikenal dengan Duta Remaja di tingkat SMP maupun SMA. Kemudian melakukan diskusi pembentukan Komite Perlindungan Anak di 10 sekolah. Program pengembangan sekolah ramah anak telah memberikan manfaat kepada 1.100 anak usia TK sampai dengan SMA melalui layanan dukungan psikososial dan pendistribusian paket peralatan sekolah. Memberikan manfaat kepada 65 stakeholder sekolah dan desa dalam pelatihan perlindungan anak dalam situasi darurat, memberikan manfaat kepada 32 stakeholder pemerintah dalam workshop jejaring perlindungan anak, serta 253 perwakilan guru dan komite sekolah telah terlibat dalam kegiatan Komite Perlindungan Anak. Selain itu, kegiatan ini telah memberikan manfaat kepada 43 siswa telah menjadi Duta Muda Perlindungan Anak di Sulawesi Tengah. PKPA berharap kedepannya PKPA terus berkembang melalui program-program kebencanaan dan memberikan kontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MA Al-Khairat Cibalaya bisa mengungkapkan perubahan yang terjadi di sekolah saya, seperti alat olahraga yang dulunya belum ada, sekarang sudah menjadi ada dan lebih banyak lagi. Alhamdulillah, kegiatan Youth Ambassador sudah berjalan di 2 sosialisasi. Yang pertama perlindungan anak, kedua pendidik sebaya. Selama kakak-kakak PKPA ada di sini, saya bisa meningkatkan percaya diri saya karena sudah bisa berani bicara di depan umum. Pada awalnya saya sangat pemalu sekali dan tidak mampu untuk tampil di depan umum gitu.
guru-guru itu setelah mengikuti kegiatan dengan kakak selama 4 bulan ini, jelas ada ya, misalnya cara menangani anak itu bagaimana, kemudian dari anak-anak itu sendiri juga banyak terjadi perubahan-perubahan, misalnya anak-anak yang kemarin yang istilahnya kami di Palu itu nambongo, atau mungkin bisa dibilang kurang memperhatikan, itu mereka secara sedikit demi sedikit mereka sudah mulai bisa memperhatikan apa yang dibilang dengan gurunya, kemudian akhlaknya mereka itu sudah mulai tertata sedikit demi sedikit. Kalau mengenai apakah ada perubahan yang didapatkan oleh anak-anak setelah masuknya PKPA, saya rasa sudah begitu banyak Bu ya perubahan yang didapatkan oleh anak-anak. Seperti yang saya lihat kalau saya masuk mengajar di kelas, mereka sudah paham tentang batas-batas yang bisa mereka dekat dengan lawan jenisnya. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari MTS di Lonja. Semenjak adanya PKPA di sini betul-betul membawa banyak perubahan kepada banyak siswa di sini. Salah satunya kami dapat mengetahui apa itu pendidik sebaya, dapat mengetahui apa itu penyakit AIDS dan HIV, dan juga dapat mengetahui tentang apa itu pubertas. Bantuan seperti seragam dan alat olahraga lainnya. Sebelumnya di sekolah kami pernah ada bola, tapi biasanya cuma bola plastik, tapi sekarang bisa mendapat bola pompa, bola voli dan bola basket serta net dan juga raket. Kami mengucapkan dari MTS di Lonja mengucapkan banyak terima kasih kepada PKPA yang telah memberikan bantuannya kepada kami semua. Perubahannya sangat bagus, kemudian banyak sekali perubahannya, baik dari sisi kemajuan sekolahnya, kemudian alat-alat yang ada di sekolah, terutama alat olahraga, kemudian alat permainan, kemudian bangunan juga sudah bagus. Itu kemudian perubahan untuk sikap anak-anak, saya lihat sekarang ada perubahan sedikit. Dari tadinya yang ada yang banyak yang bandel, sekarang sudah berkurang. Perubahan yang saya rasakan terhadap anak-anak kami yang di SDN Sulawesi Selatan ini begitu memuaskan. Pertama, dari saat mereka terjadinya likuifaksi tanggal 28 September yang lalu, mereka mengalami kekurangan bahan, utamanya pakaian, buku-buku dan sebagainya, sepatu. Ya, di situ kami rasakan apa yang mau dipakai. Tetapi pada saat PKPA datang memberi bantuan kepada anak SDN Sulawesi Selatan bersama dua guru, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian dari pakaian, sepatu, buku, alat tulis menulis. Itu juga mendapat anak kami, di mana pada saat memberi sesuatu semangat kepada anak-anak, kami melihat kondisi anak-anak kami juga di Impres Barat Selatan ini ya cukup menghilangkan rasa lemah mereka, menjadi semangat pada setiap harinya ketika mendapat sesuatu dari PKPA berupa himbauan, berupa semangat seperti itu terhadap anak-anak kami yang di SDN Impres. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PKPA telah membantu kami di dalam hal pakaian, sepatu untuk siswa-siswa kami yang kurang mampu. Dan kedua, kami berkesan di satu latihan telah mengajarkan kami banyak hal tentang perlindungan anak. Kemudian dengan adanya juga PKPA memberi bantuan seperti permainan luar, anak-anak senang sekali dan bersemangat sekali untuk datang ke sekolah, dan bantuan seperti seragam, tas, sepatu, mereka sangat senang. Dan kami selanjutnya semoga
PKPA selalu ada buat kami, buat masyarakat dan sekolah kami. Alhamdulillah, pengalaman atau yang kami rasakan sudah berkurang tindakan kekerasan terhadap anak. Kemarinnya biasanya ibu melakukan itu dengan menegur, kemudian cubit sedikit, tapi alhamdulillah dengan kami sudah mendapatkan pengetahuan dari khusus sekolah ramah anak ini. Dengan itu kami sudah ada perubahan. Manfaat yang kami dapatkan dari kakak-kakak PKPA adalah bahwa PKPA sangat membantu kebutuhan kami, terutama kebutuhan sekolah seperti seragam sekolah, buku, tas, pensil, dan lain sebagainya yang sampai ini masih kami gunakan. Harapan kami untuk PKPA adalah semoga terus maju, semangat kapan saja dan di mana saja, dan panjang umur. Teman-teman, hari ini saya mewakili wawancara dengan pihak PKPA yang telah memberikan bantuan dalam segala hal, mulai dari finansial sampai pada pelatihan-pelatihan. Untuk perubahan-perubahan yang terjadi di SD ini setelah musibah gempa bumi, evakuasi dan tsunami, alhamdulillah semuanya sudah ada perubahan. Anak-anak sudah mulai percaya diri dengan adanya kegiatan ini. Anak-anak sudah ceria, sudah senang dengan apa yang menjadi kehidupannya, dan jelasnya itu untuk kemajuan anak-anak semuanya, mengembalikan posisi semula. Yang dulu masih stres, sekarang sudah enjoy. Kami dari SMK 8 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik PKPA yang telah mendampingi dan memberikan beberapa fasilitas, baik itu bantuan school kit untuk adik-adik kami siswa, sehingga mereka dapat mengurangi beban mereka, baik beban dari siswa maupun orang tua siswa. Begitu pula kami telah diberikan sarana prasarana olahraga. Beberapa sarana itu sangat membantu dari sekolah, yang beberapa sarana olahraga ketika bencana lalu mengalami kerusakan, baik itu rusak total maupun rusak yang masih bisa diperbaiki. Tapi dengan bantuan dari PKPA, hal ini bisa meringankan pihak sekolah, sehingga adik-adik siswa kami bisa memanfaatkan di senggang-senggang waktunya untuk sarana olahraga itu. Terima kasih. Dengan adanya PKPA ini memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap sekolah kami. Seperti sekarang dengan bantuan PKPA, ada banyak fasilitas olahraga yang semakin bertambah di sekolah. Juga bantuan seragam kepada siswa juga sangat membantu. Dan wawasan-wawasan saya mengenai bagaimana menjadi pendidik sebaya itu semakin bertambah. Saya harap pendidik sebaya ini tetap terus berjalan meskipun PKPA sudah tidak ada lagi di sini. Akan tetapi jika masih ada kesempatan, saya harap PKPA tetap ada di sini. Terima kasih PKPA. Halo, siapa namanya? Ezi. Ezi umur berapa Ezi? 5 tahun. 5 tahun. Wih, mantap 5 tahun. Ezi, kemarin kakak-kakak dari PKPA sudah kasih di sekolah perlengkapan sekolah. Apa semua yang sudah dikasih sama kakak? Tas, terus baju, pensil, kaos kaki, sepatu. Dipakai semua sama Ezi. Ada tulisnya dipakai, bukunya dipakai, sepatunya dipakai, pas sepatunya, bajunya pas juga. Oh yes, mantap. Saya Budi Silya, saya selaku staf lapangan. Saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk bergabung pada proyek Sekolah Ramah Anak ini. Terima kasih kepada PKPA, terima kasih kepada KNH yang
bagi anak-anak Palu dan Sigi, khususnya sekolah-sekolah yang terpilih untuk mendapatkan pelatihan dan menambahkan informasi tentang apa itu sekolah ramah anak. Terima kasih banyak atas kerjasama dan kemitraan dari PKPA bersama lembaga sekolah kami TK Melati Tondo yang dalam hal ini bermitra dalam membantu psikososial anak-anak didik kami, terutama yang terkena gempa tsunami 28 September 2018. Jadi begitu besar perubahan yang kami rasakan, sangat terbantu dengan adanya PKPA itu sendiri memberikan bantuan, baik itu bentuk bantuan alat pendidikan edukatif yang diberikan maupun alat-alat permainan yang sifatnya indoor maupun outdoor.